dari Kampus Universitas Nias Raya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami dari beberapa hari ini. Judul materi kami adalah tantangan petani atau nelayan di Kepulauan Nias dalam menjual hasil produksi. Kita akan masuk pada tantangan pemasaran. Tantangan petani atau nelayan di Kepulauan Nias dalam menjual hasil produksi itu adalah berbagai hambatan atau kesulitan yang dihadapi oleh petani dan nelayan dalam proses pemasaran dan distribusi hasil pertanian maupun perikanan mereka ke pasar yang lebih luas, baik di dalam maupun di luar wilayah Nias. Nah, hambatan pemasarannya itu adalah petani dan nelayan Nias menghadapi banyak kendala dalam menjual hasil panen atau tangkapan yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan berdampak pada kesejahteraan mereka. Selanjutnya adalah kita akan masuk pada kendala logistik dan transportasi. Pertama itu adalah biaya aksesibilitas, yaitu 1. Adanya kondisi geografis kepulauan, 2. Infrastruktur yang buruk atau jalan, pelabuhan, ketiga yaitu keterbatasan moda transportasi atau kapal dan pesawat. Itu menyebabkan biaya pengiriman tinggi dan produk mudah rusak. Minimnya infrastruktur pendukung dan kurangnya informasi pasar dan dominasi tengkulak. Yang pertama, mengapa sih terjadinya infrastruktur yang tidak memadai? Karena kurangnya fasilitas penyimpanan ataupun pendingin, pengelolaan untuk produk yang olahan, dan pasokan listrik yang handal menyebabkan produk cepat rusak dan nilai jual rendah. Yang kedua, mengapa sih informasi pasar dan peran tengkulak terjadi? Kurangnya akses informasi harga jual pasar di Nias dan membuat petani atau nelayan rentan terhadap harga rendah yang diterapkan tengkulak. Tengkulak menguasai rentan pasok, mengurangi keuntungan petani atau nelayan di Nias. Sekarang kita masuk pada analisis faktor-faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya itu 1. Geografis dan demografis, seperti di kepulauan, isolasi maupun skala produksi yang kecil. Kedua, infrastruktur, seperti kurangnya jalan atau pelabuhan, listrik dan fasilitas pasca panen. Ketiga, itu sosial dan kelembagaan, seperti individualisme dan kelemahan dalam kelompok tani. Keempatnya, ekonomi. Ini keterbatasan dalam mengakses modal dan faktor kemiskinan. Terakhir, pengetahuan dan teknologi. Kurangnya pengetahuan pasca panen dan teknologi dalam pengolahan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kesimpulan analisis hambatan. Seperti yang kita tahu, hambatan dari pemasaran di Nias merupakan hal yang kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor. Tentunya kita perlu solusi untuk mengatasi hal tersebut. Tentunya di solusinya itu di geografis dan demografis tadi, yaitu solusinya dengan mengembangkan infrastruktur dan pengembangan skala produksi. Kedua itu infrastruktur, yaitu dengan melakukan pembangunan seperti jalan, pelabuhan, listrik maupun fasilitas pasca panen. Ketiganya itu sosial kelembagaan. Solusinya itu dengan melakukan atau untuk mengatasi individualisme dan meningkatkan kerjasama antara kelompok tani. Keempat itu ekonomi. Untuk mengatasi solusinya itu dengan meningkatkan akses modal dan pengentasan kemiskinan melalui program ekonomi dan pelatihan gitu. Terakhir itu pengetahuan dan teknologi. Yaitu untuk mengatasi hambatan tersebut, solusinya yaitu dengan meningkatkan pengetahuan dan pelatihan teknologi pasca panen dan serta bagaimana cara untuk pengolahannya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Shalom. Yahoo.